Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Madudin Afi, NRP 0418140010 dari kelas D4 Teknik Kelistrikan Kapal 8A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas akhir progres saya untuk melanjutkan ke sidang akhir, yaitu sidang progres. Seperti itu. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topik dari tugas akhir saya. Jadi, saya akan mengambil topik tentang navigasi dan komunikasi. Lebih lengkapnya lagi, saya mengambil topik tentang rancang bangun Bridge Navigational Watch Alarm System berbasis pengenalan wajah dengan metode FastNav. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil topik ini. Saya langsung menuju ke PPT yang sudah saya persiapkan. Ya, ini adalah judul dari tugas akhir saya, rancang bangun Bridge Navigational Watch Alarm System atau BNWAS berbasis pengenalan wajah dengan metode FastNav. Apa itu? Baik, saya lanjut. Di sini ada beberapa pembahasan nanti saya akan bahas. Yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil topik ini, kemudian cara kerja alat, kemudian sketch program, dan beberapa hasil yang sudah saya laksanakan atau saya lakukan. Baik, pada awalnya latar belakang mengapa saya mengambil topik ini adalah karena yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, khususnya untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang kedua, dilansir dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT, kecelakaan kapal sering disebabkan oleh pelaksanaan dinas jaga yang belum sesuai prosedur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilansir dari Korean Maritime Safety Tribunals bahwa lebih dari 80% kecelakaan di kapal disebabkan oleh kelalaian operasional atau human error. Baik, mengikuti dari latar belakang ini, saya mengambil topik yaitu saya membuat suatu alat yang berfungsi untuk mengingat penjaga atau yang berfungsi sebagai alarm sistem untuk awak jaga agar selalu berada di anjungan. Karena pada anjungan sendiri itu terdapat semua yang dibutuhkan atau semua peralatan yang dibutuhkan agar kapal itu bisa dioperasikan. Itu, maka dari itu anjungan tersebut harus selalu dijaga dan selalu ada awak kapal yang berjaga pada anjungan tersebut, yaitu menggunakan Bridge Navigational Watch Alarm System. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini adalah wiring diagram dari BNWAS itu sendiri. Pada tugas akhir kali ini, pada tugas akhir saya berencana untuk merancang alat ini, yaitu yang pertama menggunakan Raspi, seperti itu. Jadi main kontrolnya menggunakan Raspi, segala kontrol macam-macam dan lain-lain. Kemudian terdapat juga control box. Control box terdiri dari pengingat waktu atau timer, kemudian terdapat juga LED atau LCD. Seperti itu, dapat LCD sebagai pengingat waktu. Seperti itu. Kemudian terdapat webcam juga sebagai apa? Sebagai reset. Nah, webcam di sini sebagai reset. Jadi karena tugas akhir saya ini berbasis pengenalan wajah, jadi yang dikenalkan adalah wajahnya itu sendiri. Seperti itu. Menggunakan apa? Pengenalannya menggunakan webcam. Kemudian terdapat juga beberapa indikator pengingat berupa flash beacon atau flash, seperti itu. Kemudian terdapat juga alarm, kemudian juga terdapat alarm kapten, kemudian terdapat juga alarm bridge. Nah, ini terdapat push button juga sebagai reset emergency jika semisal pada webcamnya terjadi trouble. Seperti itu. Nah, kemudian cara kerjanya sendiri bagaimana? Cara kerja alatnya sendiri yang pertama yaitu kita harus memulai dulu. Ya, memulai dari alatnya itu sendiri. Jadi alatnya di-on-kan terlebih dahulu, kemudian memasukkan input timer. Jadi kita memasukkan input timer, berapa inputan timer yang harus kita masukkan. Kayak gitu, seperti harus input timer beberapa, misalkan 3 menit. Nah, inputan timer ini sendiri terdapat ada yang menggunakan namanya dormant period. Bisa 3 menit sampai 12 menit, tergantung kapten maunya berapa. Nah, pada IMO itu juga sudah terpampang dormant period itu sendiri. Kemudian setelah memasukkan input timer, nah di situ Raspi menjalankan programnya. Jadi menjalankan program pengenalan wajah
Agar apa? Agar webcam kalau misalkan sudah bisa mengenali wajah, maka timer tersebut akan reset kembali ke timer awal. Misalkan 3 menit, maka dari itu kan berkurang 2 menit 59, 2 menit 58, 2 menit 57. Nah, kemudian setelah misalkan 2 menit 56 terdeteksi wajah, maka timer tersebut akan reset kembali ulang. Seperti itu. Nah, kalau semisal selama 3 menit tersebut webcam tersebut tidak mengenal wajah, tidak dapat mengenal wajah sama sekali, maka nanti akan jika periode itu sudah berakhir, misalkan setelah 3 menit 00.00 udah selesai, tidak ada yang namanya mendeteksi wajah sama sekali, maka nanti flash beacon-nya pun akan menyala. Nah, flash beacon menyala seperti itu. Nah, nanti maka dari itu semisal flash beacon tersebut tidak tidak ada yang mengetahui, ya, selama 15 detik akan menyala, maka nanti buzzer pada anjungan akan menyala. Jika buzzer anjungan akan menyala, maka dari itu awak kapal mungkin bisa mendengar. Setelah mendengar, maka dari itu awak kapal harus segera mendekat kepada webcam agar di reset seperti itu. Nah, kalau misalkan pun tidak bisa terreset lagi, lanjut lagi, buzzernya akan lanjut ke kamar kapten, kemudian ke mess room seperti itu. Nah, pada saat buzzer atau flash beacon atau buzzer di sini pun tidak terdapat yang bereset atau belum terreset, maka terakhirnya nanti buzzer tetap menyala terus. Seperti itu, selama 90 detik di mess room. Nah, selama 90 detik di mess room, karena mess room ini sangat banyak, maka dari itu nanti akan masuk, maka nanti anjungan akan banyak orang. Nah, dari banyak orang itu tersebut langsung ke anjungan dan akan mereset BNWS ini. Seperti itu. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat untuk menjalankan pengenalan wajahnya. Apakah program saya bisa mengenali wajah atau tidak? Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Saya sekarang akan menjelaskan program yang saya buat untuk mengenali atau pengenalan wajah atau untuk bisa mendeteksi wajah. Saya di sini menggunakan Python, yaitu menggunakan aplikasi berupa PyCharm biar lebih mudah. Nah, ini terdapat juga beberapa project yang sudah saya gunakan atau project yang sudah saya buat untuk dapat mengenali wajah. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan pertama. Jadi kita yang pertama harus membuat yang namanya environment terlebih dahulu. Nah, ini adalah environment-nya, yaitu environment-nya Python Protect Project wajah misalkan. Kemudian kita buat file Python atau file PyCharm. Nah, kemudian kita langsung mengimport beberapa libraries yang sudah dilaksanakan atau sudah di input seperti itu, dan direkomendasikan kalau misalkan kita mau menggunakan face recognition atau face detection, kita harus menggunakan library apa saja. Di sini saya menggunakan import CV2 yaitu OpenCV karena di sini kita menggunakan webcam atau kamera. Kemudian import MediaPipe ASMP yaitu menggunakan adalah MediaPipe di sini yaitu sebagai running programnya. Kemudian import time. Kemudian lanjut, di sini kita mengimport MP Face Detector seperti itu untuk yang namanya face detection. Kemudian MP Draw yaitu agar terlihat gambarnya. Kemudian kita akan mengcapture CV2 video capture. Nah, karena kita di sini menggunakan yang namanya webcam. Ini adalah kenapa kok 0, karena ini sudah ada kita menggunakan webcam bawaan. Kalau misalkan kita menggunakan webcam eksternal bisa diganti menggunakan 1 seperti itu. Nah, menggunakan MP Face Detector atau Face Detection. Confidence as Face Detection. Semisal jika kalau misalkan capnya terbuka atau webcamnya ini sendiri terbuka, maka nanti akan start time-nya. Jadi waktunya akan start. Seperti itu. Ya, bisa membaca image-nya terbaca, kemudian time akan start. Nah, kemudian image tersebut yang diambil dari kamera, maka nanti akan image-nya dibagi menjadi 2, activity color. Itu color-nya akan diproses BGR2 menjadi RGB. Kemudian result-nya nanti jadi image. Nah, kemudian bisa lanjut lagi di sini terdapat color image-nya juga BGR2 RGB, yaitu red, green, blue. Nah, jika result deteksinya seperti ini, deteksinya itu
Nah, bisa terdeteksi image-nya, maka nanti pada wajahnya akan terdapat garis atau akan terdapat yang namanya kotak seperti itu. Nah, boundbox di sini. Nah, itu terdapat kotak berwarna hijau nantinya. Nah, karena warnanya 02550. Putih beda lagi, biru beda lagi. Nah, kalau misalkan sudah di end, nah nanti akan muncul. Nah, di sini terdapat FPS atau frame per second. Jadi per secondnya kita akan terdapat frame-nya seperti itu. Nah, jadi terdapat juga FPS-nya seperti itu. Nah, nanti in show itu face detection, nanti dapat kotak isinya face detection. Nah, wait key-nya bisa juga 5, bisa juga escape. Mari kita coba. Bisa di run, kita masukkan saja face detector-nya. Nah, ini ya sudah terdapat, sudah bisa. Jadi sepersekian detik FPS-nya sudah bisa yang namanya mengenali wajah saya. Seberapa persen? Seperti itu. Jadi ini udah bisa mengenal wajah. Jadi program ini sudah bisa mengenal wajah selama 96% atau lebih begitu. Kalau misalkan saya ke belakang sudah bisa 95%. Seperti itu. Kalau misalkan apakah bisa mendeteksi lebih dari satu wajah? Bisa. Saya mendeteksi lebih dari satu wajah. Kita coba di sini menggunakan foto misalkan. Nah, foto saya masukkan ke kamera, apakah bisa lebih dari satu wajah? Nah, bisa ternyata, tapi frekuensinya lebih kurang, Jadi frekuensi saya 80-90%, nah ini 85% atau 92%. Jadi bisa untuk melebih dari dua wajah, lebih dari satu wajah maksud saya. Kemudian apakah bisa kalau misalkan mendeteksi wajah saya menggunakan masker? Kita coba. Jadi wajahnya masih bisa terdeteksi, tetapi akurasinya berkurang. Yang awalnya 96 atau 97%, di sini berkurang menjadi 87% atau 85%. Seperti itu. Jika kita lepas lagi maskernya, nah ini deteksi wajahnya udah lebih dari 90%. Seperti itu. Maka dari itu kesimpulan yang didapatkan, semakin lama kita di sini, semakin lama kita wajahnya kita stabil, maka dari itu pengenalan wajahnya persentasenya lebih meningkat lagi. Kemudian kalau misalkan kita di sini dalam satu frame itu terdapat 2 atau lebih wajah, maka nanti pembacaan wajah tersebut akan berkurang. Apalagi kalau misalkan kita tadi menggunakan masker, maka dari itu nanti pengenalan wajahnya akan berkurang. Seperti itu. Baik, itu saja progres untuk kali ini. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.